penjelasan bahwa pada tahun 1998, pada saat itu saya baru semester 1, saya melihat kondisi kampus tidak ada tempat mengadu permasalahan, khususnya bagi mahasiswa manajemen pada saat itu, karena belum ada wadahnya. Sedangkan teman-teman dari jurusan akuntansi sudah ada himpunannya pada saat itu. Dan boleh dikata STIM itu terkenal dengan jurusan manajemennya pada saat itu, di tahun 98. Tapi yang disayangkan, wadahnya tidak ada. Dengan dasar itulah saya bergerak untuk membentuk sebuah wadah. Saya mengajak beberapa teman-teman, diantaranya ada saudara Emil Syabudin, ada saudara Risman Pasigai, ada saudari Fosia, atau lebih akrab saya panggil Uci, dan berapa orang lagi yang saya agak lupa namanya. Tapi rata-rata anak angkatan 98 pada saat itu. Singkat cerita, kami lakukan beberapa kali diskusi dan sampai akhirnya kami melakukan pertemuan akbar terkhusus angkatan 98. Kami menyepakati membentuk namanya Himpunan Mahasiswa Manajemen atau disingkat IMANEK. Dan saat itu saya yang diamanahkan sebagai ketua dan saudara Emil Syabudin sebagai sekretaris. Nah, setelah berjalan berapa hari, berapa minggu, bahkan masuk sampai berapa bulan, keberadaan IMANEK ini diprotes, dipertanyakan oleh lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus STIM Makassar. Dan saya sadar betul bahwa IMANEK ini tidak mewakili seluruh mahasiswa jurusan manajemen yang ada di STIM Makassar. Karena hanya segelintir atau hanya mayoritas anak angkatan 98 yang menyepakati atau menyetujui di kepengurusan itu atau di organisasi itu. Sampai-sampai terdengar oleh pihak birokrasi kampus, dalam hal ini ketua STIM. Suatu ketika saya dipanggil menghadap secara khusus di ruangan ketua STIM yang saat itu dijabat oleh Bapak Haji Samsur Rijal. Saya diberikan pandangan, diberikan wejangan, dan saya paham bahwa itu adalah teguran halus buat saya untuk tidak menindaklanjuti keberadaan Himpunan Mahasiswa Manajemen. Dan saya sangat paham pada saat itu apa alasan beliau untuk tidak merespon keberadaan himpunan jurusan, khususnya jurusan manajemen. Singkat cerita, malam beliau memberikan
Harahan. Dan saya masih ingat betul apa beliau sampaikan ke saya. Dan saya selaku anak, selaku mahasiswa, sangat menghormati beliau. Beliau mengatakan kepada saya dalam bahasa Bugis, "Ajana mupatterui perjuanganmu untuk membentuk himpunan mahasiswa manajemen. Lebih ramai membentui himpunan mahasiswa Bone." Jadi boleh dikata yang memprakarsai adanya wadah ini itu tidak lain dan tidak bukan beliau, Bapak Haji Samsur Rijal. Setelah saya keluar dari ruangan beliau, saya langsung bertemu saudara Emil bersama saudara Risman, dan saya menyampaikan kepada sahabat yang lain-lainnya bahwa saya tidak ikut lagi di pergerakan Imanek ini. Namun saya tetap merespon akan terbentuknya himpunan jurusan manajemen. Saya tetap memberikan semangat kepada saudara-saudara, memberikan sumbangsi baik dalam bentuk pikiran dan apa-apa yang menjadi kebutuhan sehingga proses terbentuknya himpunan mahasiswa manajemen yang diakui secara keseluruhan mahasiswa manajemen, saya siap membantu walaupun dalam bentuk yang tidak nampak. Saudara-saudara, adik-adik yang saya banggakan, pada saat itu saya berpikir, bagaimana memulai membentuk wadah ini. Saya datang menemui Pak Maga selaku orang yang paham kondisi kampus, yang paham tentang siapa-siapa mahasiswa Bone yang ada di kampus. Saya minta keterangan kepada beliau. Setelah saya berdiskusi, saya memutuskan untuk mendatangi Kepmi Bone yang ada di Kalumpang. Dan pada saat itu saya berdiskusi bersama Ketua Umum DPP pada saat itu adalah Andi Supratman Sanusi atau lebih dikenal dengan Andi Capi, bersama Akil Musi. Terjadilah kesepakatan bahwa Setia Makassar akan ada kelompok studi yang bernama Kota Melampe Gembona. Kenapa kami pakai KSPMG pada saat itu? Karena pada saat
itu di angkatan 98, khususnya anak-anak Bone atau mahasiswa Bone, itu rata-rata gondrong, termasuk saya sendiri. Karena salah satu syarat untuk memberikan nama kelompok tadi itu harus ada bercirikan khas Bone atau mengambil nama-nama raja-raja Bone atau nama gelar-gelar dari raja-raja Bone. Maka kelompok studi pertama Lampe Gemena yang kami gunakan untuk KSPMG. Dan ini terbentuk di tahun 1998. Setelah pengurus KSPMG dilantik oleh DPP, tepatnya di Tanjung Bira, di Bulukumba. Bahkan pada saat itu kami langsung juga melakukan rapat kerja pertama, rapat kerja KSPMG pertama. Dan melahirkan beberapa program kerja. Banyak yang kami sudah laksanakan, seperti bakti sosial, pentas musik peduli Ambon, dan lain-lainnya yang saya sudah lupa-lupa sedikit apa-apa program kerja pada saat itu. Nanti pada tahun 1999 inilah di tahun inilah terbentuknya IMNEBO Setia Makassar, tepatnya di tanggal 28 November. Dan saya masih sempat menjabat sebagai ketua IMNEBO pada saat itu. Dan sekretaris saya pada saat itu adalah saudara Andi Irlam AM. Jadi di 98 masih menggunakan nama KSPMG, saya selaku ketua dan saudara Andi Irlam juga selaku sekretaris. Lanjut di tahun 99 masih saya dipercayakan menahkodai IMNEBO Setia Makassar. Adik-adik yang saya banggakan, mungkin adik-adik bertanya apa yang mendasari sehingga IMNEBO itu dibentuk. IMNEBO dibentuk itu tidak ada lain adalah wadah bagi mahasiswa asal Bone atau yang berketurunan Bone untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya dalam berbagai bentuk, baik berbentuk aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan yang positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pembangunan daerah Bone secara khusus. Bahkan tujuan pengembangan pendidikan yang ada di perguruan tinggi, khususnya di Setia Makassar. Inilah salah satu dasar mengapa IMNEBO Setia Makassar dibentuk, atau secara singkatnya adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya atau pusat informasi saudara-saudara kita, mahasiswa yang berasal dari Bone ataupun yang berketurunan Bone. Karena pada saat itu banyak teman-teman yang sudah tidak berdomisili di Bone, tapi dia sudah berdomisili di Makassar, tapi orang tuanya berdarah Bugis Bone. Itu banyak. Jadi
saya hanya ingin sampaikan kepada adik-adik yang masih aktif menempa ilmu di STM, pergunakanlah waktu, belajarlah ya sungguh-sungguh, berorganisasi boleh, tapi jangan lupakan kuliahnya ya. Dan usahakan membuat program-program kerja yang bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk daerah kita, yang bisa membanggakan dan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Bone khususnya dan kampus STM secara umum. Mungkin saya tidak terlalu banyak yang saya ingin sampaikan, bahwa saya hanya ingin mempertegas bahwa IMNEBO ini sesungguhnya secara de facto terbentuk di tahun 1998, tapi secara yuridisnya terbentuk di tahun 1999. Dan banyak kisah, banyak suka duka yang kami telah lalui, bagaimana berkesinambungan sesama mahasiswa, bagaimana berbaur di beberapa watak dan karakter yang ada di kampus. Tapi alhamdulillah IMNEBO sampai hari ini masih eksis, masih berjalan terus. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Belajarlah secara sungguh-sungguh agar cita-cita adik-adik, cita-cita saudara-saudara sekalian dapat terwujud, dan organisasi ini menjadi organisasi yang bisa memberikan kontribusi terhadap daerah kita, terhadap Kabupaten Bone secara khusus dan kampus STM Makassar secara umum. Demikianlah adik-adik yang mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa memberikan sedikit pencerahan apa itu sesungguhnya IMNEBO dan apa tujuan dibentuknya organisasi ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.